yang setelah kita telaah ya dari postingan di akun media sosialnya, kemudian dari wawancara-wawancara yang dilakukan, pernyataan pendapatnya, memang banyak sekali yang tidak sejalan ya dengan sumpah dokter. Banyak sekali yang tidak sejalan dengan kode etik kedokteran. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel on YouTube. Kembali topiknya adalah tentang pandemi bersama Ketua Umum PBID, Bro Daeng Muhammad Fakih. Tapi kali ini temanya itu agak sedikit horor dalam tanda petik karena terkait dengan penangkapan seorang dokter, yaitu Dr. Louis Owin namanya. Tapi kemudian dibebaskan lagi oleh kepolisian. Nah, menurut Ketua Umum PBID itu, apa sih yang sesungguhnya terjadi dengan Dr. Louis? Tapi mungkin lebih awal aja dulu. Katanya kan dokter ini ada yang bilang dipecat, ada yang bilang tidak mendaftar kembali karena pindah dari Tarakan. Silakan Pak Dokter. Sejauh pengetahuan dan pengamatan serta pengalaman Pak Dokter bersentuhan dengan Dr. Louis ini. Ya, kalau data di ini itu menunjukkan yang bersangkutan hanya tidak aktif lagi. Ya, jadi sempat memiliki keanggotaan, kemudian keanggotaannya itu tidak diperpanjang, ya tidak aktif lagi. Kita juga tidak tahu tuh sebab musababnya seperti apa. Itu tidak ada laporan di PBID. Demikian juga kita telusuri di data Konsil Kedokteran KKI. Itu beliau aktif terakhir sampai Januari 2017 terdaftar sebagai dokter di Konsil Kedokteran. Setelah itu beliau tidak melakukan pendaftaran lagi. Jadi otomatis beliau sejak Januari 2017 tidak bisa melakukan praktek profesi karena tidak mendaftarkan kembali ke Konsil Kedokteran. Karena orang yang mau praktek dokter itu dia harus memperbarui pendaftaran di Konsil Kedokteran tiap 5 tahun. Nah, jadi dia terakhir praktek berarti praktek profesi tahun 2017 di bulan Januari. Oke, biar kawan baik semua dan masyarakat itu mengetahui. Seorang dokter, ya katakanlah Dr. Lois contohnya, jika dia lulus dari Fakultas Kedokteran, ya kan, untuk memiliki izin praktek itu tahapannya seperti apa sih? Ya, pertama kalau dia lulus, dia biasanya mendapatkan namanya ijazah. Setelah dapat ijazah, kemudian melakukan namanya uji kompetensi, ya seperti profesi lain lah. Ya, misalnya orang hukum dia ikut uji kompetensi hukum, kemudian dapat semacam sertifikat kompetensi. Ya, itu dikeluarkan oleh kolegium dokter yang menyatakan beliau sudah kompeten untuk masuk ke ranah praktek. Nah, setelah dia mendapatkan sertifikat kompetensi, baru dia mendaftar ke negara lewat Konsil Kedokteran untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Baru setelah dapat surat tanda registrasi, kembali lagi ke ID untuk mendapatkan rekomendasi namanya. Rekomendasi itu untuk ID meyakini bahwa yang bersangkutan tidak ada persoalan hukum, tidak ada persoalan etik, ya. Kalau itu clear oleh ID diberikan surat rekomendasi. Nah, setelah mendapat rekomendasi ya ada Serkom, kemudian dapat STR, kemudian dapat rekomendasi, itu lengkap menunjukkan yang bersangkutan kompeten
ya, sebagai dokter terdaftar di negara lewat konsil dan tidak ada persoalan etik dan hukum, maka beliau dengan dokumen-dokumen itu bisa ngurus surat izin praktek ke dinas kesehatan setempat. Nah, Dokter Louis itu pada awalnya punya surat izin praktek berarti kan? Iya, iya. Kalau yang bersangkutan datang ke ID, ya, dengan bukti beliau pernah menjadi anggota ID, keanggotaannya aktif dan memiliki surat tanda registrasi di konsil, berarti beliau dalam rangka mengurus izin praktek dan tentunya beliau berpraktek. Saya dengar memang pernah praktek di Tarakan. Oke. Tapi begitu dilacak pendataannya itu udah tidak terregister lagi. Iya, ya, jadi terakhir itu memang kalau keanggotaannya itu terregister di 2012 terakhir. Setelah itu tidak ada data lagi ya bahwa dia mendaftar secara aktif sebagai keanggotaan. Demikian juga di STR di Konsil Kedokteran, dia terakhir 2017 sudah habis. Mestinya dia melanjutkan lagi dari 2017 itu melanjutkan sampai 2022 mestinya sampai sekarang. Oh, jadi per 5 tahun itu harus diperbarui. Per 5 tahun harus diperbarui ya. Dokter Louis ini terakhir dia STR-nya 2017, sehingga sampai sekarang sudah 5 tahun dia tidak aktif. Ya. Karena dia tidak aktif, tidak terdaftar, maka yang bersangkutan memang tidak bisa mengurus izin praktek dan tidak bisa melakukan praktek profesi. Izin praktek siapa yang mengeluarkan? Kalau izin praktek yang mengeluarkan dinas kesehatan setempat. Oke, tapi berdasarkan surat registrasi dari Konsil Kedokteran dan rekomendasi dari PBID. Dari ikatan dokter, ikatan dokternya itu cabang setempat. Oke, berarti tidak benar bahwa dia itu dipecat dari ID. Bahasanya bukan dipecat ya kan? Bahasanya bukan dipecat. Kami melihat datanya bukan dipecat, tetapi beliau tidak aktif lagi karena beliau tidak mendaftarkan kembali. Ya kan masyarakat perlu kita luruskan bahwa sinyalemen dia dipecat itu bukan seperti itu, tapi tidak, karena beliau memang tidak mendaftar kembali, makanya keanggotaannya dalam tanda petik itu gugur ya kan? Betul, betul. Karena beliau sendiri yang tidak melakukan pendaftaran kembali. Oke. Nah, pada saat kasus ini terjadi, PBID dihubungi oleh aparat penegak hukum nggak? Ya, kami pernah dihubungi, tapi kami sampaikan kalau masalah di internal organisasi, kami memang punya prosedur tersendiri melalui Majelis Etika Kedokteran, ya, untuk memanggil yang bersangkutan, kemudian mengklarifikasi dan melakukan penilaian-penilaian dari segi etika kedokteran. Ya. Tetapi kami juga sampaikan bahwa kalau dari segi hukum maka PBID menghormati aparat yang berwenang untuk melakukan itu karena ID tidak ada kaitannya dengan persoalan proses hukum. Jadi kami mempercayakan seluruhnya kepada yang berwenang, yaitu aparat penegak hukum. Pada saat mereka bertanya tentang keanggotaan, ya kan, atau apapun yang berhubungan dengan PBID, itu apakah aparat penegak hukum menyampaikan pertanyaan itu dalam bentuk tertulis, kemudian PBID menjawabnya juga dalam bentuk tertulis? Oh tidak, kita tidak dilibatkan secara khusus di situ, hanya berkomunikasi informal saja. Belum sampai ke tahapan yang kita diminta keterangan sebagai saksi atau ahli, belum sampai ke situ. Belum ya? Belum, kita hanya berhubungan, berdiskusi secara informal untuk saling tukar informasi atau saling berdiskusi saja. Oke.
PBID sendiri melihat kasus ini dari mulai sejak dia menyampaikan berbagai hal yang agak dalam tanda petik kontroversial sampai kepada penangkapan, PBID sendiri melihatnya seperti apa? Jadi memang khususnya kawan-kawan di Majelis Etika Kedokteran, karena biasanya yang betul-betul melakukan pengawasan terhadap perilaku dokter itu, kami kan memang dari yang kental itu dari unsur etika kedokteran. Itu memang dari MKEK atau Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Memang yang setelah kita telaah ya dari postingan di akun media sosialnya, kemudian dari wawancara-wawancara yang dilakukan, pernyataan pendapatnya, memang banyak sekali yang tidak sejalan ya dengan sumpah dokter. Banyak sekali yang tidak sejalan dengan kode etik kedokteran. Bahkan dari telaahan kami ya, karena di IDI itu juga banyak kawan-kawan yang berlatar belakang hukum kesehatan atau hukum kedokteran, juga banyak masalah-masalah yang sebenarnya bersentuhan berpotensi melanggar hukum publik sebenarnya. Ini yang kami khawatirkan memang, karena itu memang hal-hal yang berkaitan dengan etika itu maunya kita selesaikan di internal, karena kita itu ID itu hanya berkaitan dengan penegakan etika kedokteran, tapi yang berkaitan dengan potensi pelanggaran hukum secara umum itu ya kami memang tidak bisa melakukan proses, dan itu memang prosesnya ada di yang berwenang di penegak hukum. Oke, pada saat Dr. Louis ini muncul ke permukaan dan udah mulai ramai, langkah ID sendiri yang dilakukan tuh seperti apa? Apakah pernah memanggil Dr. Louis ini? Ya, langsung memanggil Dr. Louis. MKEK dalam hal ini langsung menelusuri, bertanya ke semua pihak yang kenal, yang berhubungan atau yang mengetahui tentang Dr. Louis ya, sampai mendapatkan nomor kontaknya, kemudian melakukan pemanggilan. Kapan itu terjadi? Seingat saya itu di 4 hari sebelum sekarang, ya kira-kira hari Jumat ya, itu sudah dilakukan pemanggilan oleh MKEK. Nah, cuman karena pemanggilan itu perlu direncanakan. Rencananya memang Dr. Louis diminta datang hari ini, hari Selasa. Tetapi ternyata di hari Minggu ya, Minggu sore atau Minggu malam itu rupanya sudah diamankan oleh penegak hukum. Kami mendapat informasi itu di hari Senin. Oke. Jadi pemanggilannya itu via telepon atau pakai surat terhadap yang bersangkutan? Karena ini musim pandemi ya, itu via telepon. Nomor kontaknya itu dilacak, kemudian diminta datang untuk menghadap, memberikan klarifikasi ke Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. PBID sendiri kan melakukan mungkin rembukan lah sesama pengurus. Pandangan PBID sendiri memang pandangan Dr. Louis ini apa? Kategorinya meresahkan atau bertentangan dengan etika kedokteran atau apa? Ya, secara pokok tadi yang saya katakan itu banyak yang tidak sejalan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Yang kedua, memang ada indikasi, ada potensi ini ada pelanggaran hukum sebenarnya. Tetapi secara lebih detail ya, itu karena apa yang disampaikan Dr. Louis itu sangat berbeda dan bertolak belakang dengan mainstream keilmuan yang sekarang ini dianut secara universal ya dalam penanganan COVID ya. Jadi di Indonesia, di negara manapun dari sudut keilmuan untuk menangani COVID ini seragam. Nah, Dr. Louis ini apa yang disampaikan itu sangat bertolak belakang. Makanya dari sudut pandang itu kemudian dipelajari ya.
kenapa kok menyampaikan yang bertolak belakang? Apa dasarnya? Nah, ini yang kemudian kita coba mencari tahu apa dasarnya. Apakah ada dasar-dasar ilmiah yang memang diakui, ya, menurut standar dan prosedur yang betul. Ini yang menurut kita itu ada banyak hal yang melanggar sumpah dokter dan kode etik. Karena begini, karena di kode etik kedokteran itu ada pasal yang mengatakan bahwa apa yang diterapkan kepada pasien oleh dokter, apa yang dinasehatkan kepada pasien, disarankan kepada pasien, atau pendapat atau pernyataan yang disampaikan oleh dokter itu harus bersumber kepada keilmuan yang benar, ya, dari hasil-hasil penelitian, ya, yang evidence based atau keterbuktian ilmiahnya itu sangat tinggi, ya. Ini yang kemudian ya, diragukan, dan ini yang berpotensi tidak bertentangan atau tidak sejalan dengan kode etik kedokteran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat dari apa yang disampaikan itu kemudian menimbulkan keresahan pada masyarakat, menimbulkan saling sengketa pendapat-pendapat di masyarakat. Ya, kalau boleh saya bahasakan itu keonaran pendapat masyarakat. Masyarakat kemudian menginterpretasi, menerjemahkan yang masing-masing, kemudian berbeda-beda. Nah, ini yang berakibat, yang kami takutkan, berakibat kepada ketidakpercayaan masyarakat. Ya. Ragu-ragu masyarakat terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh semua pihak dalam penanganan COVID. Nah, kalau ini terjadi, maka ini akan berpotensi mengganggu penanganan bencana COVID. Karena bencana COVID ini penanganannya itu adalah untuk kepentingan umum. Jadi ini yang kita takutkan akibatnya. Nah, kalau ini yang kita takutkan, maka ini secara etika juga bertentangan dengan pasal etika yang di situ ada mengatakan bahwa setiap apa yang kita perbuat, dokter itu, apa yang kita nyatakan, itu harus memperhatikan kepentingan umum, harus berhati-hati kita. Kalau itu menimbulkan keresahan, mengganggu kepentingan umum, itu sebaiknya secara bijak itu tidak disampaikan ke publik, ya, tidak disampaikan ke publik. Dan mungkin dari sudut pandang hukum, karena ini menimbulkan keonaran, ya, mengganggu kepentingan umum, ini sepertinya juga menurut hukum publik juga tidak dibenarkan, gitu. Nah, itu yang menjadi concern ID, MKEK untuk kemudian memanggil Dr. Louis, meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tapi belum sempat diklarifikasi, udah ditangkap dulu ya? Ya, belum sempat datang ke klarifikasi ID, ternyata beliau sudah diamankan terlebih dahulu. Mungkin alasan penegak hukum karena ya yang tadi itu, alasan yang kedua itu, ya menciptakan keonaran dan kayaknya mengganggu terhadap kepentingan umum. Tapi perkembangan terakhir ini kan tidak jadi ditahan nih karena berjanji. Mungkin PBID bisa kembali memanggil kali ya? Nah, ini memang kami baru dengar nih bahwa tapi kami belum mendengar langsung ya dari kepolisian ya, hanya mendengar berita-berita bahwa memang Dr. Louis tidak ditahan. Ini kami juga belum pasti apakah tetap dalam proses hukum tetapi tidak dilakukan penahanan, ataukah memang dibebaskan sama sekali begitu. Proses hukumnya dihentikan. Kami belum mengetahui secara jelas. Dengan alasan bahwa yang bersangkutan satu mengaku bersalah, ya. Yang kami dengar ya alasannya karena yang bersangkutan Dr. Louis mengaku bersalah atas perbuatannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, kemudian tidak berusaha melarikan diri dan tidak berusaha menghilangkan barang bukti, sehingga tidak dilakukan penahanan. Yang kami dengar itu. Tapi kami ya karena proses hukum itu wewenangnya ada di penegak hukum, ya kami juga menghormati proses-proses hukum yang sudah dijalankan oleh kepolisian.
apakah ada rencana PBID berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka meminta klarifikasi yang bersangkutan, terutama Ya, menyangkut pernyataan atau registrasinya? ya, memang kami sudah melakukan mulai melakukan koordinasi di internal, ya, untuk langkah-langkah apakah kita tetap memanggil Dr. Louis untuk diminta klarifikasi, ataukah kita minta penjelasan atau informasi kepada kepolisian terhadap proses yang dilakukan terhadap Dr. Louis. Oke, Pak Dr. Daeng, terima kasih atas Siap. kesempatannya. Sebagai penutup, apa ada yang ingin disampaikan? Ya, sebagai penutup, kami sebenarnya sudah mengeluarkan siaran pers, ya, untuk masyarakat luas, ya, khususnya untuk dokter. Untuk masyarakat luas, ya, mungkin kami memberikan pesan bahwa kita harus kritis, ya, menerima informasi khususnya di bidang kesehatan dan kedokteran, ya. Apalagi informasi itu melalui media, khususnya media sosial. Harus kritis, ya, tidak gampang ditelan mentah-mentah. Kalau kira-kira nyeleneh, ya, atau sangat bertentangan, ya, dengan hal-hal yang sudah lazim dilakukan, ya, maka sebaiknya diklarifikasi kepada yang ahli atau yang pakar atau yang mengetahui. Siapa itu? Ada sebenarnya saluran di Kementerian Kesehatan untuk bisa bertanya. Ada saluran di Satgas untuk bisa ditanya. Ada ID, mulai dari ID pusat, ID wilayah, ID cabang, silakan bertanya. Tapi mungkin yang paling mudah, ya, kalau memiliki dokter pribadi, memiliki dokter keluarga, atau dokter langganan terdekat, bertanyalah khususnya kepada dokter-dokter yang langsung menangani masalah COVID. Ya, karena dia akan lebih tahu tentang penanganan COVID itu seperti apa. Itu yang pertama. Untuk para dokter, siaran pers yang kami keluarkan itu untuk mengingatkan, ya, bukan untuk hanya Dokter Lois, bukan, tapi seluruh dokter. Yang pertama, dalam melakukan memberikan pendapat, memberikan pernyataan, kalau itu diberikan di ruang publik, maka seharusnya berhati-hati agar pendapat dan pernyataan kita itu tidak membingungkan publik, tidak meresahkan publik, tidak merugikan kepentingan umum. Itu harus hati-hati disampaikan. Dan apa yang disampaikan itu harus tetap memegang kaidah keilmuan dan kaidah etika kedokteran. Mungkin itu, Pak Iswan. Oke, terima kasih Pak Ya, Dokter. siap. Siap. Nanti kapan-kapan kita akan berbincang dengan tema dan hal yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kawan Siap. baik. Kita apresiasi pandangan dari Ketua Umum PBID. Mudah-mudahan dan pasti insya Allah sangat bermanfaat. Jumpa kembali di Nur Iswan Channel di tema yang lain.